Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didia Bagas Saputra. Eh, saya berada di Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan NIM B400240189. Di sini saya akan menjelaskan atau mengulang materi yang sudah diberikan Bapak Rahmadi sebagai dosen akuntansi saya. Baik, kita akan mulai dari awal. Seperti yang bisa kita lihat PPT yang ada di atas, fraud, internal control, and cash. Di sini saya akan menjelaskan tentang fraud and internal control dahulu. Di sini fraud dijelaskan. Fraud adalah tindakan curang dalam akuntansi atau keuangan. Ya, misalnya seperti manipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi, ya semacam itu. Dan internal control adalah sistem yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan serta memastikan keakuratan laporan keuangan. Di sini juga ada principles of internal control atau bisa kita sebut prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip dasarnya adalah seperti pemisahan tugas, otoritas transaksi, dokumentasi, pengendalian fisik, dan pengawasan independen. Di sini juga ada limitation. Limitation adalah keterbatasan sistem dalam pengendalian internal seperti kolusi antar pegawai atau manajemen yang menyalahgunakan kekuasaan. Lanjut. Seperti yang kita lihat di atas, di sini juga ada cash and control. Apa sih itu cash and control? Cash control, bukan cash control, maaf. Cash control adalah mengulas tentang pengendalian kas melalui dua hal utama, yaitu cash receipts control dan cash disbursements control. Apa sih itu cash receipts control? Itu adalah pengendalian penerimaan kas, misalnya pengguna register kas atau rekonsiliasi harian. Kalau cash disbursement control itu pengendalian pengeluaran kas seperti penggunaan cek atau otoritas pengeluaran. Lalu ada control feature, use of bank. Hal ini membahas fitur pengendalian internal melalui penggunaan bank, seperti deposito, terus cek, terus bank statement, terus reconciling di akun bank, terus electronic transfer atau bisa disebut electronic funds transfer atau EFT system. Di sini apa sih itu making deposit?
Making deposit adalah menyetorkan uang ke bank untuk keamanan. Lalu lanjut writing checks itu menggunakan cek untuk mengontrol pengeluaran. Dan bank statement itu adalah laporan dari bank yang perlu direkonsiliasi dengan catatan perusahaan. Kalau untuk reconciling the bank account itu adalah proses mencocokkan saldo kas menurut catatan perusahaan dengan bank. Kalau EFT itu disebut sistem transfer dana elektronik yang meningkatkan efisien dan keamanan. Lalu yang terakhir ada reporting cash. Hal ini berfokus pada bagaimana kas dilaporkan dalam laporan keuangan. Cash issue pertama ini ada dua. Yang pertama adalah cash equivalence dan restricted cash. Sebut aja yang cash equivalence itu CE ya. Untuk CE itu adalah setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversi menjadi kas. Kalau untuk restricted cash itu adalah kas yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu dan tidak dapat digunakan secara bebas. Jadi kalau CE itu seperti kita investasi jangka pendek, dan kalau untuk RC atau bisa disebut restricted cash itu ibarat seperti investasi jangka panjang. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menegaskan tentang fraud and internal control. Jadi di sini ada dua ya nanti, yaitu fraud dan internal control. Yang pertama seperti yang bisa kita lihat di atas, fraud. Apa sih itu fraud? Fraud itu adalah kecurangan. Jadi definisi dari kecurangan adalah tindakan yang tidak jujur yang dilakukan oleh karyawan yang memberikan keuntungan pribadi kepada karyawan tersebut, namun menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Jadi kayak karyawan yang seperti mengambil keuntungan pribadi, tapi itu dapat menyebabkan kerugian besar untuk perusahaannya. Jadi itu bisa disebut fraud atau kecurangan. Ambil contoh simpelnya adalah orang yang korupsi di perusahaan. Jadi kayak mungkin dia belum puas sama gajinya, atau mungkin ada tekanan di balik faktor ekonomi lainnya. Sorry, saya sedang bilang. Di sini bisa kita lihat ada segitiga, itu bisa disebut fraud triangle. Slide ini menunjukkan fraud triangle, yaitu 3 faktor utama yang biasanya mendorong seseorang melakukan kecurangan. Ya, bisa kita baca terlebih dahulu. Yang pertama itu ada opportunity, atau bisa disebut kesempatan. Yang kedua ada
financial pressure atau tekanan keuangan. Terus yang ketiga ada uh, repot juga kalau pilek. Yang ketiga ada rationalization atau rasionalisasi. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah kesempatan. Biasanya kalau ada kesempatan, misalnya kayak terbukanya celah atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan dalam perusahaan tanpa mudah terdeteksi. Jadi kayak kita sebut seperti aji mumpung lah. Nomor 2 itu financial pressure atau tekanan keuangan. Biasanya ini desakan finansial pribadi yang maksa. Jadi kayak karyawan itu tuh gaya hidupnya tuh tinggi, kayak mungkin dia melakukan kecurangan untuk mengambil keuntungan pribadi buat dirinya sendiri. Itu kayak desakan finansial pribadi yang memaksa seorang untuk melakukan kecurangan seperti utang, gaya hidup yang tinggi maksudnya, atau masalah ekonomi lainnya juga bisa jadi. Dan untuk rasionalisasi, ini adalah proses pembenaran diri sih dari pelaku. Jadi pelaku itu meyakini bahwa dirinya itu melakukan tindakan kecurangan yang dilakukan bisa diterima secara moral. Misal dengan dia berpikir, saya akan menggantinya nanti gitu. Atau dia juga berpikir, saya ini pantas dapatannya gitu. Jadi seolah-olah dia berpikir tindakan dia itu dapat diterima secara moral, padahal aslinya tuh tidak. Jadi karyawan seperti ini tuh pikirannya tuh pasti sudah kacau. Untuk kesimpulannya itu untuk mencegah kecurangan biasanya perusahaan itu perlu untuk mencegah kecurangan itu biasanya perusahaan itu perlu memperkuat pengendalian internal agar tidak ada kesempatan untuk curang, terus memahami dan mengelola tekanan keuangan karyawan, terus membangun budaya kerja yang sehat sehingga tidak ada ruang untuk rasionalisasi tindakan curang. Jadi ya seperti itu, ya agar karyawannya itu juga nyaman lah pastinya. Lalu lanjut internal control atau pengendalian internal. Seperti slide selanjutnya ini, jadi definisi pengendalian internal itu adalah metode dan tindakan yang diadopsi oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan perlindungan aset, keakuratan catatan, efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap hukum. Jadi tujuannya pengendalian internal itu ada 4. Yang pertama itu ada melindungi aset,
safeguard aset. Terus yang kedua ada enhance accuracy and reliability of accounting records, atau meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akuntansi. Yang ketiga, increase efficiency of operation, atau bisa disebut meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, ensure compliance with law and regulation, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Jadi yang pertama itu ada safeguard aset. Safeguard aset itu melindungi aset, bertujuan untuk mencegah pencurian, kehilangan, atau penyalahgunaan aset milik perusahaan. Contoh sistem keamanan, otorisasi transaksi, dan pemisahan tugas. Yang kedua itu meningkatkan akurasi dan keandalan catatan akuntansi. Itu adalah memastikan bahwa semua transaksi dicatat secara tepat waktu dan benar-benar agar laporan keuangan dapat diandalkan. Contoh rekonsiliasi bank, sistem pelaporan otomatis. Yang ketiga ada increase efficiency of operation, atau meningkatkan efisiensi operasional. Ini adalah membantu proses bisnis berjalan dengan lebih lancar dan hemat biaya. Ini melalui prosedur yang terdokumentasi dan kontrol proses. Contohnya penggunaan teknologi informasi dan SOP yang jelas. Dan yang terakhir ini memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Biasanya digunakan untuk menghindari sanksi hukum dan reputasi buruk dengan memastikan semua aktivitas bisnis mematuhi peraturan yang berlaku. Contoh audit internal dan pelatihan kepatuhan hukum. Baik, lanjut di slide selanjutnya, yaitu ada seperti yang kita lihat di PPT di atas, yaitu ada principles of internal control activities, atau bisa kita sebut prinsip aktivitas pengendalian internal. Saya akan menjelaskan di setiap poin-poin. Yang pertama itu ada establishment of responsibility, atau penetapan tanggung jawab. Intinya itu adalah pengendalian lebih efektif jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas suatu tugas tertentu. Untuk tujuannya untuk memudahkan pelacakan kesalahan atau kecurangan dan mendorong rasa tanggung jawab individu aja sih. Contohnya di sini seperti ada contohnya di sini ada kasir toko yang bertanggung jawab, atau contohnya di sini kasir toko yang bertanggung jawab atas kasirannya sendiri, bukan bergantian dengan orang lain tanpa pencatatan. Tuh. Yang kedua itu ada segregation of duty, atau pemisahan tugas.
Intinya itu adalah tugas-tugas yang berkaitan sebaiknya itu diberikan pada orang yang berbeda. Tujuannya itu ya bisa mencegah konflik, itu juga bisa itu mencegah apa ya, kayak keributan lah. Jadi kayak ya mungkin tidak akan ribut di langsung, tapi jika seseorang tidak melakukan sesuai job desk-nya, maka biasanya mereka akan keberatan. Jadi seperti itu. Terus kepentingannya, jadi kayak tujuannya itu mencegah konflik kepentingan dan mengurangi resiko penipuan. Itu juga bisa. Mohon maaf. Untuk tujuannya itu, untuk contohnya itu adalah seseorang yang membuat faktur tidak boleh menjadi orang yang menerima pembayaran. Jadi kayak ya antisipasi aja. Lalu lanjut yang ketiga, ada documentation prosedur atau prosedur dokumentasi. Jadi intinya itu adalah perusahaan itu harus menggunakan dokumen bernomor sebelumnya dan seluruh dokumen harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Dan untuk tujuannya untuk memastikan semua transaksi itu dicatat dan dapat dilacak. Contoh, setiap faktur penjualan memiliki nomor unik dan disimpan sebagai arsip. Untuk kesimpulannya, dari ketiga prinsip ini merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, meningkatkan keandalan laporan keuangan, mencegah dan mendeteksi penipuan, serta memastikan keputusan terhadap kebijakan perusahaan. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, baik, untuk slide selanjutnya seperti yang kita lihat di atas, jadi materi yang mengacu pada gambar tersebut itu membahas tentang fraud and internal control pastinya kan. Yang pertama itu ada safe vault and safety deposit box for cash and business paper. Saya jelaskan satu persatu ya. Jadi di situ tuh ada brankas dan kotak penyimpanan digunakan untuk menyimpan uang tunai dan dokumen penting agar aman dari pencurian atau kerusakan. Yang kedua itu ada lock warehouse and storage cabinet for inventories and record. Jadi itu adalah penjelasannya adalah gudang dan lemari penyimpanan itu dikunci untuk mencegah akses tidak sah terhadap persediaan dan dokumen penting. Yang ketiga ada komputer facilities with passkey access or fingerprint or Apple scan. Jadi itu adalah fasilitas komputer. Jadi itu adalah fasilitas komputer diamankan dengan akses melalui kata sandi, sidik jari, atau pemindai retina untuk mencegah penggunaan yang nggak salah. Yang keempat itu ada television monitors and garment sensor to deter theft.
Kamera itu adalah kamera CCTV dan sensor pada pakaian digunakan untuk mengawasi dan mencegah pencurian. Terus yang kelima itu ada time clocks for recording time work. Itu adalah jam pencatatan waktu, atau itu adalah jam pencatatan waktu kerja digunakan untuk mencatat jam masuk dan keluar karyawan yang membantu dalam pengawasan kehadiran. Yang keenam ada alarm to prevent break-ins. Itu adalah alarm digunakan untuk mendeteksi dan mencegah upaya pembobolan atau pencurian. Untuk slide selanjutnya bisa dilihat lebih dahulu. Ya, untuk slide selanjutnya itu ada independent internal verification atau disebut verifikasi internal yang independen. Jadi tujuannya itu adalah untuk memastikan keandalan dan akurasi pencatatan keuangan dengan cara diverifikasi oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses pencatatan atau pengelolaan. Jadi di sini untuk poin-poinnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada records periodically verified by an employee who is independent. Jadi itu artinya catatan keuangan atau transaksi secara berkala oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas pencatatan tersebut. Jadi tujuannya itu untuk menjaga objektivitas, menghindari konflik kepentingan, dan menemukan kesalahan atau kecurangan. Yang kedua itu ada discrepancies reported to management. Itu artinya jika ditemukan tidak kesesuaian atau discrepancy antara catatan dan kondisi sebenarnya, maka hasilnya harus dilaporkan ke manajemen untuk dilakukan penindaklanjutan. Jadi di sini kayak ada accounting employee itu mencatat data, misalnya saldo buku, terus ada asisten cashier atau menangani keuangan kas atau jumlah kas fisik. Terus ada independent internal verifier atau asisten treasurer. Contoh dalam praktiknya itu seperti misal seorang auditor internal yang tidak menangani kas maupun pencatatan akuntansi melakukan misalnya seorang auditor internal yang tidak menangani kas maupun pencatatan akuntansi melakukan audit dan membandingkan jumlah uang kas yang ada di tangan kasir secara laporan akuntansi. Jika ada selisih, maka dia akan melaporkan ke atasan. Jadi kayak ya contoh apa itu namanya? Contoh paling simpelnya itu kayak karyawan Indomaret atau Alfamart seperti Swalayan gitu lah. Jadi kesimpulannya independent internal verification itu adalah mekanisme penting untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan maupun kecurangan, atau kita bisa sebut fraud tadi ya, seperti yang di awal, dalam sistem pengendalian internal. Ya seperti di dalam sistem pengendalian internal itu tadi. Dengan adanya pengawasan independen, perusahaan dapat memastikan integritas keuangan tetap terjaga.
Ya, seperti itu. Untuk slide selanjutnya. Jadi gambar di atas membahas tentang bagaimana pengendalian internal ya khususnya. Jadi ada cache control, cache receipt control. Focus over the oh sorry. Jadi fokusnya itu over the counter receipts atau penerimaan kas yang diterima langsung dari pelanggan seperti di toko atau loket. Tujuan pengendaliannya itu adalah untuk memastikan bahwa uang tunai yang diterima perusahaan itu aman dan tercatat dengan benar dan tidak disalahgunakan. Apa sih itu prinsip utama pengendalian internal? Jadi itu prinsip utama itu adalah pemisahan antara pencatatan transaksi dan penguasaan fisik atas kas. Dengan kata lain, orang yang memegang uang tidak boleh mencatat transaksi dan sebaliknya. Ini juga ada alur proses pengendalian kas. Yang pertama itu ada clerk atau bisa disebut petugas kasir penjualan. Itu melakukan penjualan dan menghitung uang tunai, mengirimkan uang tunai ke kasir. Itu ada dua ya, melakukan penjualan dan menghitung uang tunai dan mengirimkan uang tunai ke kasir. Atau kasir utama itu menghitung uang tunai dan membuat slip setoran atau deposit slip dan mengirim uang tunai dan slip setoran ke bank. Supervisor atau pengawas itu mengambil pita register kas atau rekaman transaksi penjualan. Dan di sini ada accounting department atau bagian akuntansi. Itu menerima pita register kas dan slip setoran dari supervisor dan mencatatnya dalam jurnal. Yang terakhir ada bank. Itu ada bank biasanya menerima setoran uang tunai dan slip setoran. Jadi di sini ada apa itu namanya? Mengapa ini semua penting? Karena ini dapat mengurangi risiko pencurian atau manipulasi data. Terus ada jika salah satu pihak melakukan kecurangan, pihak lain dapat mendeteksi melalui perbandingan informasi dan menciptakan sistem check and balance. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah hal ini menekankan pengendalian atas penerimaan kas langsung dengan cara memisahkan tanggung jawab secara struktural antara pegawai. Ini adalah strategi penting untuk mencegah fraud atau kecurangan dan menjaga akurasi pencatatan. Baik, jadi itu semua dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.